Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Santri Mengaji dalam segmen Ruang Santri Mengaji. Di sini kita kedatangan tamu. Beliau adalah Agus Ibrahim Ahmad Hafid, yang mana beliau adalah cicit dari Haji Abdul Karim, pendiri Pondok Pesantren Lirboyo. Termasuk abahnya beliau adalah Haji Ahmad Hafid, yaitu cucu pertama dari Bayi Abdul Karim, yang mana Ahmad Hafid itu putra dari Kiai Abdullah Siroj dan juga Bunyai Hannah. Nah, monggo kita simak cerita-cerita untuk mengenang beliau, menjelang haul beliau tanggal 21 Ramadan nanti ini. Ngapunten Agus Ibrahim Ahmad Hafid, kami ingin bertanya-tanya kepada jenengan. Sehat dulu ya, sehat gini. Ini dalam kondisi pandemi ini kayaknya kok banyak sekali santri yang di situ nggak bisa kemana-mana. Dalam arti ini juga kayaknya haulnya ini bakal mungkin hanya untuk santri dalam aja mungkin nggih. Eksklusif, terbatas nggih. Nggih niku kita ingin membahas tentang cerita beliau. Gimana sih beliau itu perjuangannya ketika mencari ilmu. Kita tahu bahwa beliau itu ilmunya Masya Allah bisa Lirboyo sampai sebesar ini niku perjuangan yang berat sekali kelihatannya. Nggak bisa sembarangan, nggak bisa dipandang sebelah mata. Nah, mungkin ada cerita-cerita untuk buat pelajaran bagi orang-orang yang melihat video niki tentang perjuangan Baitul Karim ketika mondok, ketika tolabul ini bagaimana? Monggo. Terima kasih Mbah Yai Abdul Karim, atau yang terlahir dengan nama Manap, yang mana kelahiran dari dusun Banar, Deyangan, Mertoyudan, Magelang. Ini terlahir dari pasangan Yai Abdul Rahim dan Nyai Salamah, yang merupakan putra dari Mbah Yai Nur Rahim, yang mana Mbah Yai Nur Rahim ini adalah perintis desa Banar yang merantau dari kerajaan Yogyakarta pada saat itu karena terjadi konflik dengan penjajah Belanda. Nah, dari Mbah Yai Abdul Rahim ini merupakan seorang keturunan dari Mbah Yai Nur Rahim yang juga alim, yang juga mempunyai terah bangsawan dan juga memiliki kemampuan ilmu agama sebagaimana pada zaman saat itu. Nah, pada saat usia Mbah Yai Manap Abdul Karim ini masih usia sekitar 8 atau 9 tahun, beliau ditinggal wafat oleh bapaknya, yaitu Yai Abdul Rahim. Kemudian ibunya Nyai Salamah ini karena faktor ekonomi akhirnya terpaksa untuk menikah lagi dengan seorang yang bernama Aliman. Nah, lama-lama dari Mbah Yai Manap dan kakak-kakaknya, yaitu yang pertama yang barep namanya Mbah Yai Aliman, kemudian Mbah Yai Mukmin dan Mbah Yai Manap, ini lama-lama rasan-rasan ketiganya ini. Kita dulu oleh orang tua kita, oleh bapak kita Mbah Yai Abdul Rahim almarhum itu dulu digadang-gadang untuk mondok ke Jawa Timur, untuk bagaimana kita itu nanti akan dipondokkan oleh bapak kita. Sementara begitu kita punya bapak tiri ini, yang ada itu hanya disuruh untuk ngurusi sawah, ngurusi ternak dan seterusnya. Hanya disuruh bekerja, sama sekali tidak pernah diurus pendidikannya. Akhirnya ketiga-tiganya, yaitu yang pada saat itu yang paling tua adalah Mbah Aliman, itu sekitar umur 15, kemudian Mbah Mukmin 13, kemudian Mbah Yai Manap itu ada yang mengatakan masih belum balik. Jadi beliau dawuh, aku ki mondok kedurung balik. Jadi masih umur 10, masih di bawah 10 tahun. Sebelum balik Mbah Yai Abdul Karim sudah menimba ilmu. Sudah. Mondok.
sudah mondok. Masya Allah. Dan mondoknya itu melarikan diri. Jadi ketiga-tiganya ini, tiga bersaudara yang namanya Mbah Aliman, Mbah Yai Mbah Yai Mukmin dan Mbah Yai Manap ini melarikan diri dari rumah karena merasa bahwa tidak ada harapan akan dipondokkan. Melihat keadaan keluarganya yang seperti itu, hanya disuruh ngopeni duniawiyah istilahnya. Nah, ini. Dari ketiga anak kecil ini berjalan ke Jawa Timur. Dari perjalanan kita bisa membayangkan anak-anak kecil 3 orang ini berjalan kaki dari Magelang menuju entah pokoknya ke Jawa Timur, golek pondok di Jawa Timur. Ini nggak ada, oh ya kedua nggak ada bis, nggak ada. Jalan kaki. Nah, ya. Dan kita bayangkan bahwa mereka itu pasti di perjalanan ini harus bagaimana sengsaranya mencari makan, menyambung hidup dan terus karena sama sekali tidak ada sanggup. Mereka itu disuruh kerja di sawah oleh orang tuanya. Kalau tidak kerja, kalau kerjanya tidak beres, dipukuli sama bapaknya tiri. Akhirnya semakin tidak betah di rumah. Ditanya seperti itu. Nah ini akhirnya mereka itu kok kebetulan entah bagaimana ceritanya, ini setelah 1 tahun atau 2 tahun perjalanan, ini mereka ini tiba di yang namanya Pondok Mbah Batanggura. Jadi perjalanan dari rumah menuju ke pondok ini tidak hanya 1-2 bulan, tapi bertahun-tahun. Bertahun-tahun, sampai setahun lebih itu. Sampai beliau usia 12 tahun. Masya Allah. Itu di pondok apa? Mbah Batanggura. Mbah Batanggura. Ya. Oh, sudah langsung ke Kediri berarti. Ya, Mbah Rejo ini beliaunya ini kebetulan mungkin kalau menurut saya melihat ada anak kecil kemudian berjalan runtang-runtung bertiga, ditanya sama tujuannya apa gitu kan. Saya pengen mondok. Nah, ya, akhirnya zaman di sini aja dulu ikut saya. Nah, akhirnya di situ. Berarti memang semenjak kecil ya ngapun, berarti sebenarnya kalau Mbah Yai Abdul Rahim sendiri itu beliau seorang kiai, berarti dalam artian sebenarnya ingin mendidik putra-putranya itu nyari ilmu, ngoten. Ya. Nah kemudian putranya itu sudah tertanam nyari ilmu. Nah pas keadaan yang di situ tidak mungkin mencari ilmu dalam artian bekerja dan sebagainya, ya. Beliau nggak kerasan, memang punya semangat nyari ilmu, akhirnya pergi ke Jawa Timur gitu. Ya. Jadi memang awalnya memang sudah ada niat ilmu dari awal. Artinya bahwa memang Mbah Yai Abdul Rahim ini semenjak kecil mendoktrin anak-anaknya untuk mondok ke Jawa Timur. Memang seperti itu. Ada sirinya mungkin kenapa Jawa Timur nggak Jawa Barat atau apa saat itu? Karena pada saat itu Jawa Tengah tidak aman karena terjadi perang Diponegoro. Oh, perang Diponegoro di Jadi daerah yang aman dalam untuk mondok itu hanya Jawa Timur. Karena Jawa Tengah semua pondok itu menjadi basis perjuangan Bang Diponegoro pada saat itu. Berarti sekitar tahun sebelum 1900. Kan Mbah Yai Manap itu lahir 1880 atau 90. Berarti 1800-an lah. Ya. Masya Allah. Terus kemudian setelah mondok di Babatan itu? Ya, selama beberapa tahun, 3 tahun, itu akhirnya mereka bertiga ini dikirim ke pondok sono Nganjuk. Di pondok Nganjuk ini adalah pondok yang merupakan lumayan representatif sebagai pondok, ada ngajinya, ada kiainya, dan ada santri yang banyak. Kalau di Babatan ini kan sekedar pondok langgar, dasar-dasarnya aja yang dipelajari. Ya, santrinya ada tapi santri kalong. Enggak sampai santri mungkin pada saat itu. Penduduk bahasanya. Ya, jadi itu dan kita bayangkan bahwa mereka bertiga ini sama sekali tidak ada kiriman dari orang tua. Masya Allah. Jadi mereka bertiga ini selama bertahun-tahun di sono di Nganjuk di Babatan 3 tahun, kemudian di sono Nganjuk itu sekitar 7 tahun lebih. Ini ya kita bayangkan kalau bahasa anak sekarang itu ikut dalam. Jadi menyambung hidup sambil ngaji, sambil ke sawah, sambil ke ngopeni sapi dan ternak, itu semuanya dilakukan mereka bertiga ini. Dan itu sangat terlihat bahwa
sangat menjadikan keahlian dalam bidang bertani dan beternak kepada Mbah Yai Manap dan kakak-kakaknya ini sangat kelihatan sekali. Bapak saya itu cerita bahwa Mbah Yai Manap itu hanya dengan melihat sapi itu sudah bisa melihat, oh ini sok. Jadi maksudnya anakan sapi pedet itu di pasar. Mbah Yai Manap dengan hanya sekali melihat, oh ini bakalnya manaan, ini bakalnya akan subur banyak anaknya. Dan berarti itu paham banget tentang ternak gitu. Masalah jarak, masalah kuda, masalah sapi, masalah kambing itu sangat paham. Dan juga mengolah sawah, itu bagaimana menanam padi yang baik musimnya, bagaimana, dan itu sangat luar biasa. Jadi dalam artian ahli dalam ilmu, ahli dalam ibadah, tapi juga ahli dalam peternakan, pertanian dan sebagainya. Ya, karena memang selama 10 tahun lebih menjadi anak dalam yang ngurusi sawah dan ternak dari para kiainya. Jadi pengalaman dari menjadi anak dalam nih. Ya. Nah, kita bayangkan bahwa ketika mereka bertiga mondok di Nganjuk ini, karena sambil merawat ternak dan sawahnya kiai, ya mereka bertiga ini hasilnya tidak bisa maksimal dalam mondok karena lebih banyak waktunya, lebih tersita untuk ngopeni sawah dan ternak. Nah, setelah itu ketika sudah 10 tahun lebih, berarti sudah hampir berusia 20 tahun. Sudah hampir atau sekitar umur 20-an tahun. Ini Mbah Aliman yang pada saat itu sudah bisa lebih dari 25 tahun lebih. Ini mengumpulkan saudara-saudaranya, kemudian rembuk musyawarah. Ini gini, kita bertiga ini mondok sudah lama, sudah 10 tahun. Nah, ini kelihatannya saya dengar bahwa ibu kita itu sakit. Maka Kang Mukmin, kamu pulang ke Magelang, ngopeni ibumu. Oh, adiknya Mbah Aliman ini. Iya. Nah, yang kedua. Kemudian Manap, kamu kelihatannya sing paling duwe bakat untuk ngaji. Wis awakmu sing mondok maneh, terus mondok aku sing ngragati. Mbah Aliman ini maunya nyambut gawe dan akhirnya nanti menetap di Jombang, di Jati Pelem itu. Jadi mulai saat itulah Mbah Yai Manap itu baru ngrasakno mondok tenan. Mondok diragati karo kakange, sehingga selama mondok di sono Sidoarjo itu beliau baru pertama kali bisa mengaji Al-Qur'an secara fokus. Jadi benar-benar harus ada, kalau di Rasul Sirah Alala itu ada bulughah ya. Buluwatin itu, jadi ada sangunya gitu. Saat itu setelah dari Mbah Aliman membiayai beliau. Ya. Sehingga inilah sampai Mbah Yai Manap itu pesan sekali kepada putu-putunya, pada mantu-mantunya itu bagaimana agar selalu menyambung silaturahim dengan saudara-saudaranya, terutama Mbah Yai Aliman. Aku gak diragati Mbah Aliman reso koyo. Berarti yang biaya itu kakaknya Mbah Aliman. Berarti sangat berjasa dalam perjuangan beliau untuk mencari ilmu. Yang mengajak melarikan diri dari Magelang ya Mbah Aliman. Kemudian selama 10 tahun. Iya. Nah, setelah itulah baru kemudian beliau merasakan mondok di sono, ngaji Quran selama 2 tahun. Kemudian mondok di Bangil, Cangaan. Kemudian diteruskan beberapa pondok dan akhirnya Pondok Panji, dan juga yang terakhir adalah di Bangkalan.